perasaan seperti was-was, cemas, panik itu merupakan suatu hal yang wajar kita miliki di saat-saat yang situasi mengancam seperti ini, karena itu merupakan juga suatu bentuk defense mechanism kita, pertahanan diri kita agar kita beradaptasi dan kita punya, artinya kita tuh punya awareness gitu terkait situasi yang ada. Nah, yang menjadi keharusan bagi kita adalah mengelolanya agar si perasaan-perasaan tadi berada dalam kadar yang pas. Selanjutnya kita pahami kenapa sebenarnya cemas, panik, was-was ini bisa muncul. Nah, hal-hal seperti ini tuh muncul karena kita dihadapkan pada situasi yang atau pada kondisi yang terlalu banyak faktor-faktor yang tidak kita ketahui, yang membuat kita jadinya menebak-nebak dan kita menjadi nggak punya pegangan gitu. Kayak seperti misalnya, aduh virusnya di mana sih, gimana sih caranya biar nggak kena, terus ini sampai kapan ya berakhirnya, sampai kapan ya harus kayak gini, pakai masker doang cukup nggak ya, atau hal-hal yang lainnya. Dan juga ditambah lagi kalau misalnya ibu-ibu pasti kan harga sembako naik, terus juga mau beli offline itu susah, banyak yang habis, sekarang harus pindah ke online, itu banyak banget yang harus kita sesuaikan yang di luar kontrol kita. Nah, hal-hal yang penuh ketidakjelasan tadi itu membuat kita mudah untuk mengembangkan perasaan was-was atau cemas yang kita miliki. Walaupun keadaan sedang seperti ini, tapi bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita bisa ngelakuin apa yang bisa kita kontrol. Jadi kita fokus pada hal itu. Jadi bisa dibagi menjadi dua ya. Yang pertama fokus pada personal safety kita, dan juga gimana kita caranya helping others atau melindungi satu sama lain. Ini hal-hal yang bisa kita kontrol itu contohnya terkait kebersihan badan kita, kesehatan badan kita dan anggota keluarga di rumah. Lalu rajin cuci tangan seperti himbauan dari pemerintah juga. Kalau misalnya kita pada anak-anak bisa sambil nyanyi biar kegiatan ini semakin menyenangkan bagi anak. Terus juga tetap terkoneksi satu sama lain dengan teman atau dengan keluarga, itu juga penting ya untuk kesehatan kita secara psikologis. Lalu istirahat yang cukup dan juga usaha kita untuk membatasi informasi yang masuk. Jadi kita pilih informasi dengan sumber yang jelas, dan juga kita batasi juga sebenarnya waktunya agar kita tidak terlalu banyak terpapar oleh informasi-informasi corona. Mengkonsumsi berita pagi 15 menit, siang 15 menit, malam 15 menit cukup. Jadi nggak berlebihan informasi yang masuk pada kita. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan dalam upaya mengontrol kecemasan atau kewas-wasan yang kita miliki agar berada dalam kategori kadar yang pas dan sehat. Anak sekolah di rumah, jadi orang tua atau ibu harus menjadi guru untuk anak di rumah itu memang sebuah tantangan tersendiri. Tapi yang harus diingat adalah first and foremost, it's not going to be perfect. Tapi nggak apa-apa gitu, karena memang sekolah dan rumah itu suatu hal yang berbeda. Jadi anak pun akan mengkondisikan dirinya secara berbeda. Tapi hal ini bisa kita minimalisir, kemungkinan anak jadi malas atau anak justru merasa ini tuh suatu liburan, itu bisa kita minimalisir dengan pengkondisian yang konsisten. Kuncinya adalah anak butuh sesuatu yang terstruktur. Jadi apa yang terjadwal itu akan lebih mudah bagi anak untuk mengikutinya. Jadi akan lebih mudah juga secara psikologis bagi anak untuk mengkondisikan dirinya, energinya, perhatian yang fokusnya pada hal yang emang sudah jelas gitu waktu-waktunya. Jadi pertama yang bisa dilakukan itu buat jadwal, mulai bangun tidur jam berapa, habis bangun tidur mungkin mandi, sarapan jam berapa, selesainya kita belajar apanya itu juga harus didetailkan. Misalnya Senin belajarnya matematika dan apa, Selasa apa, seterusnya sampai tidur lagi. Nah, jadi itu akan mempermudah juga bagi ibu untuk punya janjian sama anak yang disepakati oleh keduanya. Nah, selanjutnya tetapkan satu area belajar sehingga lebih mudah juga bagi anak mengkondisikan tiap dia masuk ke area belajar itu, oh berarti waktunya aku untuk belajar. Yang penting juga walaupun di rumah, tapi setiap belajar usahakan kondisinya itu mendukung. Jadi hening dan juga TV mati, gadget off, seperti itu. Oke, yang pertama aku lakukan adalah meng-googling atau mencari tahu apakah rungsing itu, supaya kita punya pemahaman yang sama terkait kata rungsing ini. Jadi kurang lebih rungsing di sini di konteks ini adalah merupakan kondisi uring-uringan atau mudah rewel gitu ya Bu ya. Jadi kondisi secara psikologis yang tidak nyaman, dimana kita lebih memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk memunculkan respon-respon negatif. Nah, sebelum kita bahas nih tentang terkait tipsnya, kita pahami dulu kenapa rungsing ini bisa terjadi. Salah satunya adalah karena kondisi karantina corona ini merupakan suatu hal yang tidak terprediksi gitu. Jadi suatu hal yang tiba-tiba kita dikondisikan untuk di rumah aja gitu. Kan kalau misalnya kita udah tahu dari lama, mungkin persiapan kita lebih matang. Nah, tapi karena kita tiba-tiba seperti ini, jadi secara psikologis juga kita punya pressure tersendiri untuk switch cepat pada rutinitas yang baru. Nah, rutinitas yang baru ini juga terkait dengan work from home yang ibu sampaikan tadi, bahwa rutinitas yang tadinya jelas schedule-nya ada di luar rumah, pergi jam berapa, pulang jam berapa, dan juga misalnya aktivitas lain yang dilakukan di luar rumah harus dipindah ke rumah semuanya. Itu
tentunya membuat kita harus beradaptasi lagi. Dan juga nggak hanya yang di luar rumah nih, yang di dalam rumah juga, misalnya ibu-ibu rumah tangga itu juga sebenarnya rutinitasnya ada pergeseran gitu. Contohnya setiap jam 10 setelah nyelesain semua pekerjaan rumah adalah waktu ibu nonton TV bersantai di ruang TV gitu ya. Cuman sekarang ruang TV-nya dipakai sama ayah yang work from home. Itu kan juga pasti harus ada penyesuaian tersendiri gitu bagi ibu. Misalnya lagi biasanya nyiapin makan siang santai selaparnya aja, tapi sekarang harus lebih prepare, jadi harus ada makan siang jam 12 karena udah lagi ada ayah yang harus disiapin makan. Itu kan juga sebenarnya pergeseran rutinitas juga bagian ibu di dalam rumah. Faktor lain yang juga harus disadari adalah ketika semua anggota keluarga benar-benar ada di rumah pagi, siang, sore, malam, kita benar-benar bareng di rumah. Nah, itu juga terkait personal space yang berkurang. Personal space yang berkurang ini merupakan suatu hal yang pada dasarnya manageable dan negotiable gitu ya. Jadi sebenarnya bisa dikomunikasikan atau dikondisikan. Oke, contohnya ibu minta waktu pada anggota keluarga di rumah setelah menyelesaikan segala kegiatannya adalah mulai misalnya jam 10 sampai 11 pagi ibu ada di ruang makan untuk ngopi dan balas-balasin email atau untuk ngecek media sosialnya. Selama jangka waktu itu berarti harap ibu nggak diganggu gitu. Jadi minta pengertian dan negosiasi satu sama lain. Ayah juga setiap jam sekian sampai jam sekian ada di satu ruangan untuk bekerja, jadi tidak boleh diganggu atau dimintain tolong kayak gitu. Jadi nggak ada yang merasa direpotkan atau tiba-tiba ngerasa punya beban tambahan gitu. Selain penting untuk punya me time dan personal space sendiri, ternyata menurut penelitian di sini yang saya baca adalah penelitian Health Rose, dia menyatakan bahwa baiknya di masa-masa stressful seperti ini kita punya jadwal khusus, jadwal yang rutin gitu untuk menghabiskan waktu bersama-sama dengan anggota keluarga, dengan pasangan, dengan anak. Karena itu ternyata membuat kita memilih perspektif yang lebih optimis, perspektif yang lebih realistis gitu ya terhadap masa-masa stressful ini. Jadi selain kita tetapkan jadwal-jadwal untuk punya waktu sendiri-sendiri, kita tetapkan kapan kita menghabiskan waktu atau quality time bareng-bareng dengan seluruh keluarga. Ketika kita bingung nanggepin pertanyaan anak, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama dulu tarik nafas, buang nafas. Kitanya harus tenang dulu gitu. Lalu yang kedua, setelah kita udah merasa lebih in control, kita bisa mulai dengan tanya balik kepada anak. Tanyakan misalnya, anaknya nanya, "Ibu, corona apa sih sampai harus diliburin sekolah? Emang kenapa?" Nah, kita tanya dulu ke anaknya, "Yang kamu tahu tentang corona apa?" Terus yang ibu guru sampaikan di sekolah, kenapa sampai harus diliburin, kenapa katanya. Jadi kita cari dulu gali informasi sejauh mana base yang udah information yang udah anak miliki. Nanti dari situ kita menetapkan sejauh mana kita akan menanggapinya. Jadi bertanya pada anak ini tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana pengetahuan anak dan juga untuk menyesuaikan bahasa dan sejauh apa kita harus atau kita perlu menanggapinya. Dan juga salah satu hal yang penting kalau kita menjawab pertanyaan anak adalah jawab dengan jawaban atau informasi yang aktual, artinya nggak berlebih-lebihkan dan juga nggak bohong kayak gitu. Anak butuh tahu hal yang sebenarnya, namun kita usahakan dikemas dengan bahasa yang mudah untuk anak pahami. Misalnya, atau salah satu contohnya di case ini terkait kenapa diliburin gitu ya, kita bisa jelasin kalau ada virus nih Kak. Nah, virus ini mudah menyebar atau menular kalau kita berada di kerumunan orang. Sedangkan kalau di sekolah kita kan berada bareng teman-teman nih, keramaian, kita berada di kerumunan orang, jadi lebih mudah untuk ketularan. Biar kita nggak mudah ketularan, nah kita di rumah aja nih baiknya. Jadi kita juga membantu biar virusnya nggak cepet nular kemana-mana, misalnya kayak gitu. Oke, satu lagi mumpung inget. Jadi salah satu hal yang penting ketika kita menjawab pertanyaan anak, tapi di sisi lain kita punya nilai-nilai tertentu yang kayaknya anak harus paham nih gitu. Tekankan di situ, tekankan di hal-hal yang sekiranya penting untuk anak pahami. Cukup cuci tangan dengan bersih, dan kalau kenapa-napa atau misalnya kakak ngerasa pusing, merasa anget atau merasa nggak enak badan, langsung bilang ke ibu ya. Jadi anak selain mendapatkan jawaban yang aktual, anak juga mendapatkan rasa aman dari orang tua. Jadi kita minimalisir rasa kekhawatiran yang mungkin muncul atau rasa kecemasan yang mungkin muncul di anak.